Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dengan tema ilmu ma'ani Al-Qur'an. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu ma'ani Al-Qur'an. Istilah ilmu ma'ani terbentuk dari dua kata, yaitu ilmu dan ma'ani. Kata-kata yang berasal dari kata ilm dalam Al-Quran dipergunakan dalam bermacam-macam ilmu, baik keagamaan maupun keduniaan. Ilmu itu sendiri menurut Raghib Al-Asbahani adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sedangkan kata ma'ani merupakan bentuk jamak dari kata makna, yang secara leksel berarti maksud, arti atau makna. Ilmu ma'ani dimaknai sebagai salah satu bagian dari ilmu balaghah yang mengkaji susunan kalimat agar terhindar dari ketidaksesuaian antara maksud pembicara dengan pemahaman pendengar. Dengan kata lain, ilmu ma'ani dipahami sebagai ilmu yang mengandung kaidah-kaidah yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kualitas kalimat dari sisi kesesuaian kalimat itu dengan konteksnya. Menurut Abdul Jabbar, kefasihan sebuah kalimat tidak hanya tampak dari struktur kalimat itu sendiri, melainkan juga dari kesesuaian dengan kondisi tempat munculnya kalimat tersebut. Ilmu ma'ani bertujuan membantu agar pembicaraan atau penulisan dapat menyampaikan gagasannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk itu, seorang pembicara atau penulis harus mengetahui bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab, kapan ia harus mengungkapkan gagasannya dalam bentuk susunan balik, kapan ia menggunakan kalimat verbal, dan kapan ia menggunakan kalimat nominal, kapan ia menggunakan bentuk eliptik, dan sebagainya. Seseorang yang mempelajari ilmu ma'ani harus memiliki modal awal karena objek kajiannya adalah sama, yaitu terkait dengan struktur kalimat. Yang membedakan keduanya adalah tujuan dan wilayah kajiannya. Ilmu nahwu hanya terbatas pada sesuai tidaknya susunan satu kalimat dengan kaidah nahwu tanpa melihat keterkaitannya dengan kalimat yang lain. Sementara itu, ilmu ma'ani bertujuan untuk mengetahui mana susunan kalimat yang baik atau fasih digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga wilayahnya bukan hanya pada suatu kalimat namun terkait juga dengan kalimat yang lain untuk menyesuaikan konteksnya. Dengan ilmu ma'ani kita tahu bagaimana cara menyusun kalimat Arab, yakni makna yang ingin kita sampaikan tepat pada kondisi yang berbeda-beda. Mutakalim mampu menyampaikan kalamnya terhadap orang yang polos, atau kepada orang yang meragukan ucapan mutakalim, atau orang yang menolak terhadap perkataan mutakalim itu sendiri. Ya, B. Ruang lingkup kajian ilmu ma'ani Al-Quran. Yang pertama ada isnad khobar. Isnad adalah menghimpun kalimat atau lafaz yang sejalan dengan kalimat itu dengan kalimat lain sekira memberi faedah akan adanya hukum dengan cara bahwa mafhum salah satu dari kedua kalimat yang dihimpun itu tetap bagi maksud kalimat yang lain. Khobar adalah ma ihtamala aswid wal kadhibu li dzatihi, perkataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Isnad khobar adalah isnad khobar menurut ulama ahli balaghah ialah memberi hukum, meniadakan atau menetapkan, seperti lafaz zaitun kadhibun atau kadhiba zaitun, yaitu di situ bisa mentiadakan hukum tersebut atau ada atau meniadakan hukum tersebut. Isnad terbagi menjadi dua, yaitu khobari dan akli. Para pakar balaghah mengkaji hal ihwal isnad khobari ini ada 3 kajian, yaitu yang pertama tujuan penuturan dalam penyampaian berita, kedua tingkatan-tingkatan kalimat berita, dan yang ketiga adalah kalimat berita itu apakah hakikat atau majaz. Di antara maksud dan tujuan dalam penyampaian berita tersebut adalah menampakkan kelemahan dan kepasrahan. Makna tersebut dapat dijumpai dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 19 juz 4.
Ia berkata yang artinya ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Nabi Zakaria alaihissalam ketika menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah uzur, tidaklah bermaksud memberitakan sesuatu yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala, karena dia Maha mengetahui, dan tidak pula bermaksud lazim al-faidah, yaitu menyampaikan bahwa ia tahu berita itu. Namun maksud penyampaian itu adalah untuk menunjukkan kelemahan dan ketundukan serta kepasrahannya terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah musnad ilaih. Musnad ilaih adalah subjek dalam sebuah kalimat atau sesuatu yang menjadi sandaran hukum atau sesuatu yang ingin dikenai hukum. Musnad ilaih merupakan salah satu pokok utama dalam sebuah kalimat. Dengan kata lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu pekerjaan atau keadaan. Musnad ilaih dikelompokkan menjadi 3, yaitu penyebutan dalam pembuangan musnad ilaih, menjadikan ma'rifat dan nakirohnya musnad ilaih, dan mendahulukan serta mengakhirkan musnad ilaih. Dalam praktek berbahasa, menyebut musnad ilaih mempunyai banyak maksud dan tujuan. Di antaranya adalah menunjukkan akan kesenangan penutur terhadap sesuatu yang dituturkan. Terkadang juga musnad ilaih tidak disebutkan dalam berbahasa jika ada hal yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak disebutkan itu. Teknik ini mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah kondisi dan situasi yang sempit tidak memungkinkan untuk menyebutkan musnad ilaih karena perasaan sakit atau putus asa. Yang ketiga adalah musnad ilaih. Yang ketiga adalah musnad. Musnad adalah subjek dalam sebuah kalimat atau sesuatu yang menjadi sandaran hukum atau mahkum alaih, atau sesuatu yang ingin dikenai hukum. Musnad ilaih merupakan salah satu pokok utama dalam sebuah kalimat. Setiap kajian pada musnad ilaih, musnad juga mempunyai beberapa keadaan, yaitu didahulukan atau diakhirkan, dima'rifatkan atau dinakirohkan, disebutkan atau ditinggalkan. Musnad didahulukan apabila ada kondisi yang menuntut untuk didahulukan, misalnya berupa amil, seperti mendahulukan kata kerja qura'a pada lafaz qura'a Ahmada Al-Qur'ana. Ahmad telah membaca Al-Quran. Musnad didahulukan karena ada beberapa tujuan, di antaranya yaitu untuk mentaksis atau mengkhususkan musnad ilaih. Yang keempat adalah insya. Secara etimologi, insya berarti mewujudkan, membangun, memulai, dan menyusun. Sedangkan menurut terminologi, uslub insya'i merupakan kebalikan dari uslub khobari, yaitu suatu bentuk kalimat yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan setelah dituturkan. Jika seorang berkata iqra, bacalah, tidak bisa dikatakan ucapannya itu mengandung unsur benar atau dusta. Setelah kata itu diucapkan, yang mesti dilakukan adalah perbuatan membaca. Yang kelima adalah muta'alliqat al-fi'il. Muta'alliqat bil fi'li adalah ma'mul yang berhubungan dengan fi'il. Ma'mul adalah suatu kata atau kalimat yang huruf akhirnya berubah menjadi rofa, nasab, jazm, dan jar dengan sebab dipengaruhi oleh amil secara langsung. Jika kata fi'il hendak dijadikan sebagai unsur kalimat, harus melengkapi dengan unsur-unsur di atas dan beberapa lainnya jika dibutuhkan. Penjelasan atau qaid yang dimaksud dalam hal ini adalah beberapa kata atau ma'mul yang berhubungan dengan menyempurnakan pengertian fi'il seperti maf'ul bih, maf'ul lah, maf'ul leh, maf'ul mutlak, hal, tamyiz, dzaraf, dan jar majrur. Penyebutan fi'il beserta maf'ulnya sama dengan penyebutan fi'il beserta fa'ilnya dalam hal tujuannya, yaitu at-talaffuz atau pemakaian fi'il terhadap fa'il atau maf'ul untuk menyempurnakan pengertiannya. Hanya saja pemakaiannya berbeda jika fa'il dimaksudkan untuk menerangkan pelaku atau subjek dan maf'ul dimasukkan untuk menerangkan objek. Untuk kalimat yang terdiri dari fi'il muta'addi, terkadang maf'ul tidak dapat disebutkan karena satu tujuan, sehingga ia seperti fi'il lazim. Tujuan yang dimaksud adalah memberi pengertian nisbat, yaitu bentuknya fi'il
yaitu berlakunya fi'il hanya sampai pada fa'il dan tidak sampai pada maf'ul. Bisa diartikan dengan dalam bentuk fi'il mabni ma'lum atau kata kerja belum aktif, bentuk aktif, atau langsung pada maf'ul tanpa menyebutkan fa'il dalam bentuk fi'il mabni yang majhul, kata kerja bentuk pasif. Yang keenam yaitu adalah qasr. Secara bahasa, al-qasr bermakna al-habs yang berarti penjara. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman diterangkan bahwasanya yang artinya bidadari yang jelita, putih, bersih di pinggir dalam rumah. Selain makna tersebut, al-qasr juga bermakna at-takhsis yang berarti pengkhususan, seperti dalam ungkapan qasru syai'in ala kadza, dia mengkhususkan sesuatu terhadap hal ini. Sedangkan al-qasr menurut istilah ulama balaghah adalah mengkhususkan atau mengistimewakan sesuatu atas yang lain dengan ungkapan yang menunjukkan akan hal tersebut. Definisi yang lain serupa adalah menjadikan sesuatu itu istimewa atas yang lain dengan menggunakan salah satu teknik tertentu dari beberapa teknik yang dipakai untuk tujuan al-qasr. Dilihat dari aspek hubungan antara pernyataan dengan realitas, maka qasr terbagi dua macam, yaitu qasr hakiki dan idhofi. Dalam memberi pengertian nisbat, yaitu bentuknya fi'il, yaitu berlakunya fi'il hanya sampai pada fa'il dan tidak sampai pada maf'ul. Bisa diartikan dengan dalam bentuk fi'il mabni ma'lum atau kata kerja belum aktif, bentuk aktif, atau langsung pada maf'ul tanpa menyebutkan fa'il dalam bentuk fi'il mabni yang majhul, kata kerja bentuk pasif. Yang keenam yaitu adalah qasr. Secara bahasa, al-qasr bermakna al-habs yang berarti penjara. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman diterangkan bahwasanya yang artinya bidadari yang jelita, putih, bersih di pinggir dalam rumah. Selain makna tersebut, al-qasr juga bermakna at-takhsis yang berarti pengkhususan, seperti dalam ungkapan qasru syai'in ala kadza, dia mengkhususkan sesuatu terhadap hal ini. Sedangkan al-qasr menurut istilah ulama balaghah adalah mengkhususkan atau mengistimewakan sesuatu atas yang lain dengan ungkapan yang menunjukkan akan hal tersebut. Definisi yang lain serupa adalah menjadikan sesuatu itu istimewa atas yang lain dengan menggunakan salah satu teknik tertentu dari beberapa teknik yang dipakai untuk tujuan al-qasr. Dilihat dari aspek hubungan antara pernyataan dengan realitas, maka qasr terbagi dua macam, yaitu qasr hakiki dan idhofi. Suatu ungkapan qasr disebut qasr hakiki apabila makna dan esensi dari pernyataan tersebut betul-betul menggambarkan sesuatu yang sebenarnya. Pernyataan tersebut bersifat universal, tidak bersifat kontekstual, dan diperkirakan tidak ada pernyataan yang membantah atau pengecualian lagi setelah ungkapan tersebut. Contoh, la ilaha illallah. Dalam realitas yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ungkapan tersebut merupakan qasr hakiki. Sementara qasr idhofi yaitu adalah ungkapan yang bersifat nisbi. Pengkhususan maksur alaih pada ungkapan qasr ini terbatas pada maksurnya saja, tidak pada selainnya. Seperti contoh inama tasyriqu syamsu fin nahar. Ungkapan ini mengkhususkan terbitnya matahari pada waktu siang, bukan pada malam hari. Ungkapan ini termasuk qasr idhofi karena terbitnya matahari memiliki sifat yang lain selain dari waktu terjadinya di siang hari, namun pembicaraannya tentang dikhususkan pada waktu terbit. 7. Al-fasal wal wasal. Al-fasal yaitu memisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Sementara al-wasal adalah menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dengan menggunakan huruf athof wawu. Teknik al-fasal terjadi pada 3 keadaan kalimat, yaitu A. Kalimat yang pertama memiliki keterkaitan yang sempurna dengan kalimat yang kedua, yang mana kalimat kedua merupakan taukid, bayan, dan sebagai badal. Contohnya seperti
Wa madharu illa man rawati qasaidi. Idza qultu sya'ran asbahat dahru munsyida. Yang artinya tiadalah masa itu melainkan penutur-penutur qasidah. Jika engkau membaca syair, masa akan berpantun. Bait kedua merupakan penegas dari bait pertama. B. Kalimat yang pertama berbeda sama sekali dengan kalimat yang kedua. Seperti kalimat pertama adalah kalam khobari dan kalimat kedua adalah kalam insya'i. Dan tidak ada keterkaitan makna antara keduanya. Seperti Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Kalimat kedua, idfa billati hiya ahsan, dipisahkan dengan kalimat sebelumnya, la tastawil hasanati sayyi'ah, dengan tidak menyebut huruf wawu karena kalimat kedua merupakan kalam insya'i atau kata perintah. Sementara kalimat pertama adalah kalam khobari. Memisahkan kedua kalimat ini tidak menyalahi maksud. Maka dari itu wajib dipisahkan. Pemisahan ini untuk mengingatkan bahwa yang disebut pada kalimat kedua ini adalah sesuatu yang penting. C. Kalimat kedua merupakan jawaban dari kalimat pertama yang dikenal dengan istilah syibih kamal ittisol. Contoh Al-Quran surat Al-Hud ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujaza minhu haifah. Qalu la takhaf inna arsilna ila qaumil Lut. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Kalimat kedua, qalu la takhaf, merupakan jawaban atau reaksi dari pernyataan pertama. Wa aujaza minhum khifah, sehingga dalam penggabungannya tidak memerlukan huruf athof. Sementara al-wasl sebagai teknik menggabungkan antara beberapa kalimat dengan huruf athof tertentu, yaitu wawu, terjadi pada 3 keadaan kalimat, yaitu 1. Jika dua kalimat yang akan digabungkan keduanya sama-sama kalimat berita atau keduanya merupakan jumlah insya'iyah atau kalimat originatif secara lafadz atau makna, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan kulu washrobu. Ayat yang pertama sama-sama jumlah khobariyah dan ayat kedua sama-sama jumlah insya'iyah. 2. Jika dua kalimat yang akan digabungkan berbeda jenis dari segi makna dan dikhawatirkan jika tidak disambung akan terjadi kekeliruan, seperti ketika ada yang bertanya, hal nama Khalid? Dijawab kemungkinan tidaknya sekaligus mendoakan penanya dengan kalimat la wara'akumullah, tidak, semoga Allah melindungimu. Jika kalimat tersebut tidak disambung dengan wawu, maka kemungkinan salah faham sangat besar. 3. Keadaan i'rab antara kalimat pertama dan kalimat kedua sama-sama hukumnya, seperti Aisyah dhahbihat ummuha wa qa'adat ukhtiha. 8. Al-ijaz wal itnab wal musawah. Ijaz adalah mengungkapkan kalimat dengan singkat dan lugas tanpa tragedi reduksi makna yang signifikan. Dalam pemahaman ulama balaghah, merupakan ungkapan yang komprehensif atau syamil, yang mampu menampung pokok-pokok pikiran yang panjang. Sedangkan itnab memiliki pengertian sebaliknya, yaitu sebuah kalimat yang pokok pikirannya terperinci secara detail. Bahkan pada model tertentu terdapat reduplikasi di dalamnya. Adapun musawah adalah menggunakan lafaz sesuai kadarnya, tidak ada penambahan dan juga tidak ada pengurangan. Kalam ijaz diungkapkan oleh seorang penutur yang berhadapan dengan orang yang dalam pemahamannya adalah orang yang cerdas, yang tidak memerlukan informasi yang terperinci dan berpanjang lebar.
Orang cerdas malah akan terjebak pada kejenuhan apabila berhadapan dengan kalimat yang panjang, yang mestinya bisa disimplifikasikan dengan tanpa mereduksi maknanya. Dan sebaliknya, kalam itnab diungkapkan penutur di hadapan orang yang dianggap memerlukan penjelasan lebih terinci. Sedangkan kalam musawah adalah kalimat yang sedang-sedang saja, tidak ringkas dan tidak juga panjang. Diungkapkan sesuai dengan kondisi lawan tutur yang tidak bisa memahami jika terlalu singkat dan juga tidak perlu dengan kalimat yang terlalu panjang. Namun, dalam kondisi tertentu, dengan tujuan tertentu, terkadang kalam itnab diutarakan di hadapan orang yang cerdas. Namun, karena tidak merespon ungkapan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dianggap seolah-olah bukan orang yang cerdas. Begitu pula sebaliknya, kalam ijaz diutarakan di hadapan orang yang bodoh. Namun karena dia tidak memperhatikan pembicaraan, sehingga ditempatkan seolah-olah orang cerdas yang tidak membutuhkan penjelasan. Contoh kalimat ijaz dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah pada orang-orang yang bodoh. Ayat ini mengumpulkan semua akhlak-akhlak terpuji dengan ungkapan yang sangat ringkas, di mana kata al-afwa bermakna bersalaman, toleransi dan memaafkan orang yang berbuat jahat, berlemah lembut dalam segala hal. Sementara perintah berbuat ma'ruf mencangkup banyak hal seperti silaturahmi, tidak berkata dusta, menghindari ghibah dan segala hal yang mengantarkan untuk berbuat haram, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk berpaling dari orang yang bodoh mengandung arti untuk bersabar, menahan amarah, bersikap bijaksana dan sebagainya. Makna-makna tersebut diungkapkan dengan kalimat yang lugas. Kalam itnab dapat dilihat dalam kalimat yang berulang-ulang disebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Takasur ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Yang artinya, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menegaskan peringatan dalam ayat ini agar lebih diperhatikan dan terkesan lebih menakutkan. Kemudian kata sambung menggunakan tsumma dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa peringatan yang kedua lebih keras dan lebih menakutkan. Tujuan pengajaran ilmu ma'ani Al-Qur'an. Secara umum, tujuan pengajaran ilmu ma'ani di perguruan tinggi yaitu pertama, agar mengetahui kemujizatan Al-Qur'an melalui aspek kebaikan, susunan, dan sifatnya, keindahan kalimat, kehalusan bentuk i'jaz yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hal yang dikandung oleh Al-Qur'an itu sendiri. Kedua, mengetahui rahasia balaghah dan fasahah dalam bahasa Arab yang berupa prosa dan puisi, agar dapat mengikutinya dan menyusun sesuai dengan aturannya, serta membedakan antara kalimat yang bagus dengan yang bernilai rendah. Lebih spesifik, pengajaran ilmu ma'ani di perguruan tinggi setidaknya mempunyai tujuan agar memahami konsep-konsep ilmu ma'ani di dalam mengungkapkan suatu maksud dalam kalimat bahasa Arab, atau mampu menfungsikan konsep-konsep tersebut untuk keperluan analisis teks-teks bahasa Arab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.